Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama tentang tata cara bersuci ya. Karena bersuci ini adalah yang paling mendasar dalam Islam. Bila kita hendak sholat, maka kita harus paham betul bagaimana cara untuk bersuci. Baik, di sini ada pengertian dari bersuci ya, supaya kita paham dengan benar bagaimana cara bersuci dalam Islam. Agama Islam adalah agama yang mencintai kebersihan. Kebersihan itu sebahagian dari iman ya. An-nazafatu minal iman. Bersuci dalam Islam disebut juga dengan tahrah, yaitu membersihkan badan dari segala kotoran dan najis. Selain membersihkan kotoran yang ada di badan, taharah juga membersihkan kotoran yang terdapat pada pakaian dan tempat kita beraktivitas, baik di rumah, sekolah, dan tempat ibadah. Bersuci ini dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama, bersuci dari hadas, yaitu membersihkan badan dari hal-hal yang menyebabkan tidak boleh melakukan sholat. Yang kedua, bersuci dari najis, yaitu membersihkan badan kita, pakaian kita, atau suatu tempat dari kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada not, kita baca bersama ya, yang di samping sini. Ingat, kotor belum tentu najis. Najis sudah pasti kotor. Iya. Ini kalimat ini menjelaskan bahwasanya setiap pakaian kita ya, yang kotor itu belum tentu ada najisnya. Misalkan kita bermain bola, kemudian terkena tanah ya, kotor, terkena tanah liat, namun lapangan tersebut bersih ya, tidak ada kotoran hewan dan lain-lain yang membuat lapangan tersebut bernajis, maka walaupun dalam keadaan kotor, bertanah, berlumpur tadi, kita masih boleh menggunakan pakaian tersebut untuk sholat. Nah, dia tetap dikategorikan dalam pakaian yang suci, tidak bernajis. Namun apabila sudah terkena najis, misalkan air kencing ya, kencing hewan ataupun manusia ya, maka ini akan menyebabkan pakaian tersebut bernajis walaupun tidak kelihatan dia kotor ya kan, airnya kan nggak kelihatan itu najisnya, namun karena kita tahu itu adalah kotoran dari air air kencing, maka itu akan menyebabkan pakaian yang bersih tadi menjadi bernajis sehingga tidak bisa kita bawa ke tempat sholat. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hadas kecil dan hadas besar. Pengertian dari hadas adalah kondisi tidak suci yang terdapat pada seorang muslim. Nah, hadas ini berbeda dengan najis ya. Jadi harus dipahami dengan betul supaya nanti tidak salah paham. Tolong disimak dengan baik-baik perbedaan antara hadas dan najis, hingga menyebabkan terhalangnya muslim tersebut untuk melakukan sholat. Nah, menurut ahli fikih, sebab seorang dihukum dirinya dalam kondisi berhadas ada dua kelompok. Nah, yang pertama ada kelompok hadas kecil ya. Hadas kecil ini yaitu mengeluarkan sesuatu dari kubul atau dubur yang berupa seperti buang air besar, buang air kecil, dan kentut. Yang intinya segala sesuatu yang keluar dari kubur atau dubur. Ya, kadang mau buang air besar, mau buang air kecil ya, atau kencing, ataupun kita kentut. Nah, ini kita
dikategorikan orang yang sedang berhadas kecil, ya. Nah, ini semua buang air besar tadi sama buang air kecil, kencing dan kentut itu semuanya masuk ke kategori hadas kecil. Iya, masuk ke dalam kategori hadas kecil. Baik, yang selanjutnya adalah hadas besar. Kondisi kita pada saat berhadas besar itu disebabkan oleh yang pertama, kalau bagi anak laki-laki maka pada saat dia mengalami mimpi basah. Yang kedua, menstruasi atau haid bagi anak perempuan. Yang ketiga, nifas bagi ibu yang baru melahirkan. Nah, ini semua sebab-sebab yang menjadikan kita berhadas besar ya tadi ya. Baik itu laki-laki yang sedang mimpi basah, perempuan yang haid atau nifas ya. Semua itu dinamakan dengan orang yang berhadas besar. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang dalam keadaan junub atau berhadas besar. Nah, jadi berhadas besar ini bisa juga disebut dengan junub atau jenabah ya, sama ya. Nah, apa aja yang tidak boleh dilakukan? Yang pertama, sholat. Nah, orang berhadas besar tidak diperbolehkan untuk sholat. Ya, yang kedua, tidak diperbolehkan tawaf. Yang ketiga, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang keempat, tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya, itu nggak boleh juga i'tikaf di masjid. Ya, tidak boleh i'tikaf di masjid. Kemudian tidak boleh berpuasa ya bagi perempuan yang haid atau nifas. Untuk mensucikan badan kita dari hadas besar, maka kita harus melakukan mandi wajib, yakni mandi yang dilakukan untuk mensucikan diri kita kembali. Di sini ada surah Al-Baqarah ya, ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, bagi kita yang sedang berhadas kecil itu membersihkannya bisa dengan berwudu ataupun bertayamum. Sedangkan yang berhadas besar, nah ini wajib dengan mandi ya, ataupun dikenal dengan mandi wajib atau mandi besar ya, atau mandi junub bisa juga. Dan bila dalam kondisi darurat dapat bertayamum. Jadi apabila misalkan kita di suatu tempat yang memang tidak ada airnya, sudah kita cari kemana-mana ya, dia dari segala penjuru itu nggak ada airnya, maka diperbolehkan untuk bertayamum ya, mandinya bertayamum. Yang penting kita sudah bersih dari hadas besar ini ya. Niat mandi wajib itu seperti yang sudah tertera di dalam teks ini, kita baca sama-sama. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala ya. Ini adalah niat kita pada saat kita ingin mandi wajib. Nah, ini harus dibaca ya pada saat mandi wajib, karena kalau tidak dibaca maka hadas besarnya tidak terangkat ya. Jadi niatnya harus dibaca. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam rukun wudhu. Nah, rukun wudhu ada berapa? Nah, apakah selama ini kita berwudhu sudah sesuai dengan syariat Islam kita, ataupun sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Mari sama-sama kita perhatikan dan dengarkan dengan baik-baik. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama itu berniat wudhu. Nah, jadi kita di sini harus bisa membaca niat wudhu. Yang belum menghafal silakan dihafalkan niat wudhunya supaya wudhu kita sah ya. Yang kedua itu membasuh muka.
Nah, langsung kalau yang rukunnya itu langsung di muka ya. Nah, pada saat membasuh muka, maka kita bacakan doa niat wudhu tadi ya. Niat wudhu tadi kita bacakan pada saat kita membasuh muka kita. Yang ketiga, membasuh kedua tangan ya, kedua tangan kita sampai siku-siku. Nah, ini dari tangan, dari pergelangan tangan sampai ke siku-siku yang di sini ya. Itu kita basuh, kemudian mengusap sebagian kepala. Silakan diusap kepala kita, boleh yang bagian atas atau di pinggir kepala ya. Yang penting sebagian kepala kita. Nah, kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Baik, mencuci kedua kaki itu batasannya sampai mata kaki. Di sini sama seperti pada saat kita membasuh kedua tangan sampai siku ya. Kalau lebih sedikit dari siku-siku, misalkan ini sampai ke lengan kita sedikit agak ke atas, itu nggak apa-apa. Lebih baik ya, ketimbang kurang. Misalkan ini nggak nyampe airnya. Air yang kita basuh tidak sampai siku-siku, maka ini akan membuat wudhu kita tidak sah. Begitu juga dengan mencuci kaki. Pada saat mencuci kedua kaki itu sampai dengan mata kaki. Bagaimana kalau lebih dari mata kaki, lebih ke atas misalkan? Ya nggak apa-apa ya. Yang penting itu sudah sah karena sudah memenuhi syaratnya. Nah, yang jadi masalah apabila kita mencuci hanya di bawah mata kaki ya, nggak sampai mata kaki. Ini akan menyebabkan wudhu kita tidak sah. Yang terakhir adalah tertib. Tertib itu mengerjakan semuanya itu dari niat tadi, basuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala, dan mencuci kedua kaki kita sampai mata kaki itu dengan berurutan. Jadi nggak boleh cuci kaki dulu baru muka. Ini nggak boleh. Ini namanya tertib. Baik, itu dia rukun wudhu ya. Untuk selanjutnya kita akan mengenal sunnah wudhu. Kalau tadi rukun itu cuma 6, maka ini yang sunnahnya. Yang sunnah ini yang sering kita lakukan juga barengan dengan yang rukun tadi ya. Cuman ini dipilah, kenapa? Supaya kita paham ini sunnah. Oh, ini rukun ataupun wajib. Nah, jadi yang wajib itu nggak boleh tidak ada dalam berwudu. Sedangkan yang sunnah ini apabila misalkan kondisi kita dengan air yang sedikit di tempat kita, maka kita boleh memakai yang wajib tadi. Jadi kita cuma membasuh yang rukun-rukunnya saja. Tapi apabila memang air kita banyak, ya kita memiliki air banyak di lingkungan kita, silakan berwudu dengan sunnah dan yang rukunnya digabung. Kenapa? Karena yang sunnah juga mendapatkan pahala, ya kan? Jadi amat kasihan apabila ditinggalkan yang sunnahnya. Yang pertama dari sunnah adalah membaca basmalah. Nah, yang kedua mencuci kedua telapak tangan kita pada saat awal berwudu. Kita cuci kedua telapak tangan, itu sunnah. Kemudian berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung, itu juga bagian dari sunnah. Membasuh kedua telinga kita. Nah, telinga ini juga bagian dari sunnah berwudu. Semua yang dibasuh diulang 3 kali, ini sunnah. Ya, boleh 2, ya boleh 3 kali. Ya, silakan diulang, itu sunnah. Kemudian mendahulukan anggota badan yang kanan. Ya, kalau berwudu itu usahakan, dahulukan. Ya, karena kita menganjurkan oleh Rasulullah SAW melakukan sesuatu itu semua dengan tangan kanan apabila yang baik-baik. Ya, misalkan ya memberi bantuan kepada orang, tangan kanan, menerima bantuan juga melalui tangan kanan, ya, menolong orang juga menggunakan tangan kanan dan sebagainya. Semua itu sunnah ya. Kemudian berdoa setelah berwudu. Nah, ini semua sunnah. Misalkan kita tidak membaca doa setelah berwudu, wudu kita tetap sah ya, tetap sah, namun pahalanya aja agak berkurang gitu. Jadi amat kasihan apabila ditinggalkan. Apa dia doa setelah berwudu? Nah, ini dia kita baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Biasanya ada satu lagi, waj'alni min ibadikas shalihin. Kalau mau dibaca sampai sini juga boleh ya, tidak ada masalah.
Ini adalah doa setelah berwudu. Baik. Oh, artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Tuhan yang satu, tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu hambanya serta utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu sebagai berikut. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur seperti buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Maka ini semua yang dibuang dari kubul atau dubur, ya, itu membatalkan wudhu kita. Sengaja ataupun tidak sengaja tetap batal. Jadi harus wudhu lain, ya, wudhunya harus diambil lain. Yang kedua, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau jari tanpa penghalang. Jadi kalau kesentuh kemaluan dengan telapak tangan atau jari tanpa penghalang seperti kain misalkan, maka ini akan secara otomatis membatalkan wudhu kita. Kemudian tidur nyenyak, ya kan, kita tiba-tiba tertidur, misalkan ini sudah ngambil wudhu, ya, kemudian karena terlalu lelah tanpa sadar, ya, kita tertidur. Ya, tertidur sampai berpindah tempat, maka ini akan menyebabkan batal wudhu kita. Tapi kalau cuma tertidur misalkan sebatas ngangguk-ngangguk, ya, ngangguk-ngangguk, belum berubah posisi tempat duduk kita, udah belum berguling-guling dan sebagainya, belum berpindah lah. Misalnya kalau bahasa ininya belum berpindah tempat duduk kita, ya, maksudnya belum terangkat dan belum berpindah dari posisi yang semula. Apalagi seperti gambar yang di samping ini, ya kan, sudah tidur nyenyak. Nah, itu udah pasti wudhunya batal, ya. Nah, yang terakhir itu hilang akal. Hilang akal ini seperti mabuk atau pingsan, ya. Bisa jadi kan jatuh, hilang akal, ya. Nah, maka akan menyebabkan wudhu kita batal, ya. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini kita cuma membahas tentang tata cara bersuci, ya, kemudian memahami perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar dan najis, ya. Jadi kalau hadas itu semuanya berasal dari dalam diri kita, ya, di badan kita, itu namanya hadas. Seperti misalkan, ya, tadi buang air kecil, ya kan, buang air besar, kemudian junub ataupun bermimpi basah bagi laki-laki, ya, ini semua hadas. Haid dan nifas bagi perempuan, ini hadas besar bagi perempuan. Nah, itu semua hadas. Kalau najis bagaimana? Najis berarti, ya, segala jenis kotoran, baik kotoran hewan, kotoran manusia, nah, itu disebut dengan najis, ya. Nanti najis ada golongannya lagi, namun kita di sini hanya membahas perbedaan antara najis dan hadas. Semoga kita semua dapat memahami, ya, mulai sekarang bahwasanya hadas dan najis itu berbeda, ya, berbeda karena memang dari pengertiannya juga sudah berbeda. Kalau hadas itu bisa dibersihkan, hadas kecil dibersihkan dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar ini wajib kita membersihkannya dengan cara mandi besar ataupun mandi wajib. Kalau najis, ya nggak perlu mandi, najis tinggal disiram, ya. Misalkan dicuci. Misalkan pakaian kita yang terkena najis, ya, pakaian kita dicuci, ya. Kitanya nggak perlu mandi, ya. Kitanya nggak perlu mandi wajib seperti hadas besar tadi, tidak. Namun cukup dicuci saja sampai bersih najisnya. Nah, mungkin itu saja. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi, ya, yang sudah kita dengarkan tadi bermanfaat dan semoga Allah meridhoi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.